عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan kebaikan ini, yang mendatangkan ketenangan bagi jiwa, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, serta kita mendapatkan kebaikan doa dari para malaikat-malaikatnya yang mulia, dan kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para makhluknya di atas arsy sana. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa duduk dalam majelis ilmu seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Andai kalian melewati sebuah taman surga, maka duduklah nikmat di dalamnya. Wa qila wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, apa itu taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalisul dzikr atau majalisul ilm. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk hadir padanya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ajaran dan syariatnya. Lalu kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah menanamkan nilai-nilai iman dalam jiwa kita, yang telah mencontohkan banyak hal di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka serta mengangkat derajat dan kedudukan mereka di sisinya. Kembali kita melanjutkan 200 tanya jawab tentang keyakinan keimanan. Pada pagi kemarin kita sudah bahas 4 tingkatan iman terhadap Al-Qadar. 4 tingkatan iman terhadap Al-Qadar. Yang pertama adalah al-ilmu, di mana kita meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya, baik itu sebesar dzarrah ataupun yang lebih kecil daripada itu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Kita mengimani itu. Yang kedua, al-kitabah, itu di mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh takdir makhluknya pada Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya selama 50.000 tahun suku Allah telah menulisnya. Mengimani al-kitabah. Yang ketiga, al-masyiah, yaitu kehendak. Kita meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan terjadi apa yang Allah kehendaki, dan tidak akan terjadi apa yang tidak Allah kehendaki. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, namun Allah Maha kuasa dan Maha atas terjadinya sesuatu. Kalaupun itu belum terjadi, bukan karena Allah tidak mampu, tidak. Allah Subhanahu wa taala ya Maha kuasa atas segala-galanya. Al-masyiah. Yang keempat adalah al-khalq, yaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Inilah 4 tingkatan. Kalau boleh kita ulang,
adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, itu menulis, yang ketiga adalah al-masyiah, itu kehendak, yang keempat adalah al-khalq, itu mencipta. Nah, kita yakini 4 tingkatan ini. Nah, pertanyaan yang ke-139, ini materi kita. Ma dalilul martabatil ula wa al-iman bil ilmi? Apa dalil iman terhadap tingkatan pertama, yaitu mengimani Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Di antara jawaban yang ditulis oleh Syekh Al-Mu'allif kita, yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Allah taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tiada ilah, yang paling berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang nampak. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat At-Talaq, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah telah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Ilmunya maha luas, ilmunya maha menjangkau segala sisi dari apa yang telah Allah ciptakan. Kemudian Allah juga katakan dalam surat Saba, ya, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Allah yang maha mengetahui yang gaib, tidak ada yang tersembunyi baginya walaupun hanya sebesar dzarrah, kecil sekali. Ya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dzalika wala akbar. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi, ataupun yang mungkin masih lebih kecil dari zarrah ataupun lebih besar. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah juga katakan indahu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah memiliki kunci-kunci yang gaib, artinya Allah yang maha mengetahui. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah juga mengetahui siapa orang yang pantas untuk dijadikan seorang rasul, siapa yang pantas untuk diangkat menjadi rasul. Allah yang tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Rabbmu yang mengetahui siapa yang sesat dari kalian dan juga siapa yang mendapatkan petunjuk dari kalian. Allah mengetahui itu semua dari hati hamba-hambanya. Allah juga katakan, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakir." Kata Allah juga tahu siapa di antara kalian yang bersyukur. Allah juga katakan, "Alaihissallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin." Allah juga tahu siapa dan apa yang ada dalam dada-dada orang-orang semuanya. Allah mengetahui, tidak ada yang tidak tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wa qala ta'ala, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat yang masyhur yang sering kita baca, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat-malaikatnya tentang menciptakan, ya, setelah menciptakan bumi ini, maka Allah menginginkan ada khalifah yang akan memakmurkan bumi Allah Tabaraka wa taala. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikatnya kemudian berkata, apakah engkau menciptakan di bumi itu orang-orang yang akan merusak dan yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa memujimu, mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inilah syahidnya. Maka Allah katakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bayangkan para malaikat, orang-orang yang akan diciptakan sebagai khalifah di muka bumi adalah orang-orang yang akan menumpahkan darah, orang-orang yang akan membuat kerusakan. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah juga katakan, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ini ayat adalah sebagai panduan dalam kehidupan. Betapa banyak cita-cita
betapa banyak keinginan kita tidak kita dapatkan, betapa banyak harapan tidak tercapai. Tapi barangkali yang tidak kita dapatkan itu jauh lebih baik bagi kita, andainya kita dapatkan. Ya, betapa banyak orang-orang yang tidak menyukai sesuatu, betapa banyak orang-orang yang menghadapi sesuatu itu bukan sesuatu pilihannya. Tapi kemudian Allah katakan bisa jadi yang kamu benci itu lebih baik untuk kamu. Dan sebaliknya kata Allah, apa yang kamu sukai itu bisa jadi itu adalah lebih buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita gunakan ayat ini sebagai kaidah dalam kehidupan kita, bahwa yang terbaik itu adalah pilihan Allah, bahwa yang terbaik itu adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya pada hadis sebelumnya kita katakan bahwa wa in asabaka syai', jika ada yang menimpamu tentang sesuatu, tentang apapun yang menimpa kamu, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Ini akidah kaum muslimin. Andai kita lakukan ini dulu begini dan begini, maka pasti mendapatkan begini. Belum tentu pasti. Tidak ada kepastian di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu. Allah yang memberikan taufik kepada kita. Law anni fa'altu kadza lakana kadza, andai aku lakukan seperti ini maka aku begini. Andai aku dulu merantau pasti begini. Andai dulu aku sekolah pasti begini. Lakukan dan nikmati apa yang telah Allah berikan prosesnya kepada kita. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tidak perlu kita mendongkol, tidak perlu kita menepuk-nepuk, dan tidak perlu kita merasa hanyut di dalam kesedihan yang berlama, tidak perlu. Tapi ya Nabi SAW katakan, lakukanlah segala sesuatu karena sesuatu itu pasti telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dilakukan. Maka nikmati proses itu, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang memandang kepada orang lain yang lebih darinya, karena itu akan menghanyutkan dia dalam kesedihan. Pandang sesuatu yang ada pada diri kita, nikmati itu dan syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang senantiasa melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis yang dinukil oleh muallif kita, ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang Allah Maha mengetahui. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala rajulun ya Rasulullah, ay'arif ahlul jannah min ahli jannah? Qala na'am. Qala fa bima ya'malul 'amilun? Begini juga sebuah faedah kita. Apakah tahu sudah orang yang ahli jannah, penduduk surga menjadi penduduk surga, atau penduduk neraka menjadi penduduk neraka? Maka qala na'am, Nabi mengatakan iya, Allah tahu. Qala fa bima ya'malul 'amilun? Kalau demikian halnya, apalagi gunanya kita bekerja? Gunanya kita sholat, gunanya kita zakat, gunanya kita berpuasa, atau ujungnya kita masuk neraka waliyadzubillah. Atau orang-orang kafir, untuk apa dia mendapatkan hidayah sementara dia menjadi ahli neraka? Maka ada sebuah pengikat antara pemahaman ini. Karena kalau kita tidak pahami dengan baik, begitu ujungnya kita akan menjadi orang yang malas, kita akan menjadi orang-orang yang tidak yakin dengan perjalanan kita. Maka Nabi mengatakan, kullu ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yussara lahu. Bekerjalah sesuai dengan apa yang telah Allah mudahkan. Bekerjalah sesuai dengan apa yang telah Allah mudahkan. Lakukan saja amal kebaikan. Jangan pedulikan, jangan kita berpandang atau memastikan diri kita ini sebagai ahli neraka. Tapi bangun mindset dalam diri kita, nahnu min ahli jannah, dan semangat beramal. Baik, di dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya min auladil musyrikin, tentang anak-anak orang musyrik. Dan setiap anak yang terlahir fitrah. Jangan kita bicara orang musyrikin misalnya, orang Nasrani hari ini, kalau mereka terlahir, anak terlahir dari rahim bundanya yang dia Nasrani, yang kemudian dia terlahir fitrah, membawa fitrah. Kemudian apa hukumnya bagi anak yang lahir dari rahim seorang bunda yang
yang Nasrani atau Majusi atau musyrik. Maka di sini ditanya oleh para sahabat dan auladil musyrikin, faqala Allahu a'lam bima kanu 'amilin. Ya. Jadi memang di sini ada pembahasan khilaf para ulama, tapi insyaallah ada pembahasan lanjutan dari hadis ini bahwa bagaimana hukum anak yang terlahir dari rahim dari bunda yang Nasrani kemudian dia meninggal sebelum masa baligh. Di sini ada dua pendapat para ulama. Tidak ada yang bisa menjazamkan kalau dia adalah min ahlin nar atau yu'adzab finnar, dan juga tidak bisa menjazamkan. Tapi insyaallah ada pembahasan khusus dalam bab ini. Ya, dalam hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqal jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khaliqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim." Sesungguhnya Allah telah menciptakan bagi surga penduduknya, dan Allah ciptakan mereka sebelum lahir ke dunia ini. Begitupun Allah ciptakan bagi neraka penduduknya, dan Allah ciptakan ketika mereka telah di alam atau di dalam aslab abaihim, itu masih dalam tulang sulbi orang tuanya. Qila aw fihi qala sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Ada orang dalam kehidupan ini, subhanallah, semua kita yakin di dalam amal yang dilakukannya baik, kemudian ternyata dia min ahli an-nar. Wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar. Kemudian ada orang pula yang melakukan amal-amal dari perbuatan-perbuatan neraka, fima yabdu lin-nas, ya, yang semua orang tahu bahwa min ahli jannah, dia termasuk dari penduduk surga. Dan intinya bahwa dalam bab ini kita sama-sama bekerja dan sama-sama berbuat, sama-sama beramal sesuai dengan panduan agama kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunannya. Kita tidak bisa menjazamkan wa min ahli nar. Maka di sinilah khilaf para ulama, kenapa setelah orang meninggal dunia itu apakah perlu kita katakan ini jenazah baik atau tidak? Di sinilah khilafnya, kenapa tidak perlu dikatakan itu? Karena kita tidak pasti orang baik atau tidak. Tidak bisa kita pastikan. Kalau memang ada kesalahannya pada diri kita masing-masing, maafkan. Kalau tidak, ya sebutkan ke ahli warisnya. Dia mungkin punya samputan hutang, mungkin punya sesuatu yang dulu belum dikembalikan. Maka tidak ada satupun orang bisa memastikan min ahli jannah atau min ahli khair. Namun kita lihat secara zahir bahwa dia termasuk orang-orang yang baik. Kaum muslim rahimakumullah, ma minkum min nafsin illa wa qad alima Allah manzilah minal jannah wan nar. Tidak ada satupun dari kalian, kata Rasulullah, kecuali Allah mengetahui kedudukannya di dalam surga atau neraka. Qalu ya Rasulullah, falima na'mal afala natakil. Itu apalagi kita berbuat? Tidakkah cukup kita berserah diri saja kepada Allah? Qala i'malu fa kullu muyassar lima khuliqalah. Bekerjalah, berbuatlah, beramallah, kata Rasul, karena segala sesuatu telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila qouli ta'ala fasanuyassiruhu lil usra. Ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang memberi, yang bertakwa dan mengimani al-husna, ismi al-jannah, maka Allah mudahkan baginya untuk menuju, Allah mudahkan baginya ya segala sesuatu di dalam kehidupannya. Ya. Masuk hadirin hadirat rahimakumullah, inilah beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan betapa alimnya Allah kepada kita, betapa alimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bab wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Disinilah ilmunya. Ilmu Allah yang bersama kita. Ilmu Allah. Coba lihat pohon-pohon sawit di sekitar kita ini, atau pohon apapun, dekat dengan kita, dekat sekali, tapi kita tidak tahu berapa jumlah daun. Jangankan jumlah daun, yang jatuh saja Allah tahu. Yang berapa di atas, ya, yang bersama pokoknya atau yang sudah jatuh, Allah tahu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kita. Jadi banyak ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu maksudnya adalah ilmunya Allah, bukan zatnya. Zatnya Allah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka bahkan secara fitrah pun kita telah
meyakini itu. Bahkan kalau ada masalah dalam urusan kita bilang apa? Sedangkan yang di atas itu fitrah, menunjukkan Allah di atas aras, di atas. Tapi namun ada orang yang mengatakan kalau kita tuju Allah di atas, Allah bertempat, Allah butuh kepada makhluk. Kalla wa hasya. Allah tak butuh kepada makhluk, Allah tak butuh kepada ciptaannya. Makanya ketika Allah sebutkan ya Allah di atas aras, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu kita yakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimananya. Tidak tahu kita bentuk dan seperti apanya. Allahu a'lam. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi tinggalkan sudah ya bahwa Allah di mana-mana, katakan Allah yang di atas. Bahkan dalam kehidupan kita sering kita dalam ucapan Allah yang Maha Kuasa, nunjuk kita ke atas. Itu secara fitrah. Jika ada yang mengatakan bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah itu yang mengatakan bahwa Allah yang mengatakan di mana-mana, itu keliru, karena setiap kita masih berada di atas fitrah. Apa fitrah kita? Mengatakan Allah di atas. Nunjuk kita ke atas. Doa pun kita minta ke atas. Bahkan ucapan pun secara tidak sadar ataupun tidak mengatakan serahkan yang di atas. Tidak ada orang mengatakan serahkan kepada Allah yang di mana-mana. Tidak ada. Serahkan kepada zat yang ada di mana-mana. Tidak ada. Secara fitrah lisan kita memang mengucapkan serahkan yang di atas. Serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia nunjuknya sekaligus lisannya pun berucap. Ini fitrah menunjukkan kalau Allah menunjukkan di atas. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca selama ini dan hadis-hadis yang kita sampaikan ini bisa membuat kita lebih faham, lebih istiqamah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita bersama. Cukup demikian apa yang kita bahas pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.